Seorang ayah dengan beberapa orang yang akan mengambil obat penawar tersebut, mereka harus cepat kembali. Karena jika tidak, dalam 2 jam dari keberangkatan mereka mengambil obat tersebut, kereta akan berangkat kembali. Berangkat, ternyata seorang perempuan dewasa juga ingin menemani seorang ayah mengambil obat. Terdapat sedikit penolakan, namun seorang perempuan dewasa itu, akhirnya menemani seorang ayah berangkat mengambil obat penawar tersebut. Di saat itu pun, seorang ayah dengan perempuan muda cantik saling melihat satu sama lain, di antara keduanya tampak terdapat rasa harapan yang tinggi dan berharap segalanya membaik. Adegan selanjutnya, dalam perjalanan menuju rumah sakit mereka dikejutkan dengan keadaan bangunan tampak rusak, keadaan lingkungannya tampak berantakan, serta terlihat beberapa orang yang mengakhiri hidupnya. Selain itu, mereka melihat banyak sekali tumpukan mayat yang membuat mereka kaget. Mayat-mayat tersebut menghalangi jalan mereka. Karena itu, mereka berjalan dengan perlahan melewati tumpukan mayat dengan sangat hati-hati. Kenyataannya, ketegangan yang mereka alami tidak selesai melewati tumpukan mayat. Mereka sangat begitu terkejut, pasalnya jalan lorong menuju tempat keberadaan obat dipenuhi ratusan tikus. Di saat itu pula, mereka menyadari bahwa ratusan tikus tersebut takut akan cahaya. Dengan mengetahui hal itu, maka mereka harus menapaki jalan yang terkena cahaya matahari. Namun naas salah satu dari mereka ada yang terpleset lalu kemudian jatuh ke dalam lautan tikus dan tak dapat ditolong. Sementara itu, semua para penumpang kereta menunggu cemas. Tidak lama kemudian, para penumpang dikejutkan dengan suara gaduh dari salah satu pintu kereta. Seorang masinis lalu kemudian mendekati jendela hendak melihat keganjilan tersebut. Tiba-tiba nampak seseorang dari luar jendela mengagetkan seorang masinis itu, lalu orang tersebut berkata minta tolong. Dengan segera masinis muda tersebut membukakan pintu dan mempersilakan orang tersebut masuk ke dalam kereta. Keadaan orang tersebut tampak ketakutan dengan pakaiannya sangat kotor. Setelah diperiksa orang tersebut tidak terinfeksi. Dikatakan orang tersebut bahwa semua orang mati dan ribuan tikus menyerang mereka dalam keadaan gelap. Mendengar hal itu, para penumpang menjadi panik. Mereka ingin sesegera meninggalkan stasiun tersebut. Mereka meminta agar kereta segera berjalan. Suasana di dalam kereta menjadi kacau. Situasi kekacauan semakin menjadi, langit di area keberadaan obat seketika berubah mendung. Mereka harus segera menyelamatkan diri menuju tempat yang aman, karena ribuan tikus berlari sangat cepat. Dengan tekad begitu besar, mereka berhasil menyelamatkan diri masuk menuju tempat keberadaan obat penawar itu. Seorang pria dewasa pemberani mendapatkan luka pada kakinya lalu kemudian seorang perempuan dewasa membalut lukanya tersebut dengan kain. Seorang preman memeriksa keadaan ruangan, memastikan tempat mereka sekarang berada dalam keadaan aman. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seorang bapak bersikap keras pada seorang preman tersebut, kemudian seorang preman itu terjatuh. Seorang ayah berupaya menenangkan seorang bapak itu. Kami bukanlah orang jahat. Seorang bapak itu ternyata sudah tinggal bersembunyi beberapa waktu di rumah sakit, tempat obat penawar tersebut berada. Diceritakan seorang bapak itu pun ternyata sama-sama membutuhkan obat penawar sama halnya dengan para penumpang yang berada di kereta, yang mana seorang bapak itu memiliki seorang anak yang keadaan anaknya terluka oleh serangan ribuan tikus dan membutuhkan obat penawar untuk menyembuhkan anaknya. Diketahui ternyata seorang bapak itu adalah seorang penjaga gudang obat di rumah sakit itu. Maka seorang bapak itu mengantarkan para penumpang kereta menuju ke gudang obat di rumah sakit tersebut. Beberapa di antara mereka membawa obor. Karena jalur menuju ke tempat gudang obat sangat gelap maka obor sangat berguna untuk alat penerangan serta cahaya dari obor dapat digunakan untuk mengusir gerombolan tikus. Adegan dipindahkan pada para penumpang di dalam kereta. Seorang preman memutuskan untuk memerintah pada masinis untuk menjalankan kereta. Seorang masinis tua menolaknya. Karena sikap keras dari seorang preman tersebut lalu kemudian seorang masinis tua mengalah dan menyetujui untuk menjalankan kereta. Terjadi keributan di antara para penumpang, sebagian penumpang ingin pergi meninggalkan stasiun tersebut, lalu sebagian lagi, ingin tetap tinggal menunggu para penumpang pengambil obat berhasil kembali dengan membawa obat penawar itu ke dalam kereta. Pada situasi keributan tersebut, seorang nenek tidak memperdulikan keributan itu, dia tampak frustasi dan menganggap para penumpang di dalam kereta telah berdosa. Dia berjalan menuju pintu kereta lalu membuka pintu tersebut dan dengan cepat ribuan tikus memasuki kereta dan langsung menyerang para penumpang di dalamnya, dan tampak petugas keamanan, seorang letnan, seorang preman tidak satupun di antara mereka dapat meloloskan diri. Beruntung para penumpang yang mendiami gerbong karantina, gerbong tersebut tertutup dari serangan ribuan tikus. Sementara itu, seorang ayah hampir sampai menuju tempat keberadaan obat.
Sembari memegang lampu minyak, dia berjalan harus perlahan, harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, seorang ayah pun sampai di tempat keberadaan obat. Obat-obat tersebut dia masukkan pada sebuah panci. Setelah semua obat dimasukkan ke dalam panci, dia bergegas turun. Namun, sangat tidak terduga sama sekali, salah satu kakinya menginjak kayu rapuh walhasil dia langsung jatuh terperosok. Begitu beruntungnya, tangannya berhasil berpegangan dan obat di dalam panci pun berhasil dia pegang di salah satu tangannya. Namun lampu minyak yang dia bawa terjatuh. Kawan-kawannya histeris melihat apa yang sedang terjadi pada seorang ayah. Obat di dalam panci berhasil seorang ayah lemparkan pada temannya. Lalu, seorang ayah terjatuh. Mereka sangat panik melihat ribuan tikus berlarian menghampiri mereka. Seorang bapak penjaga gudang obat ternyata akan menggunakan obat penawar tersebut untuk kebutuhan pribadinya saja. Seorang bapak penjaga gudang obat berkata bahwa orang kaya akan mampu membeli obat penawarnya. Dia pun tega mengurung seorang ayah dan para penumpang pada gudang obat tersebut dan meninggalkan mereka. Namun seorang ayah dengan para penumpang berhasil lolos dari gudang obat itu, nampak begitu mengerikan sekali, ribuan tikus berlarian memburu mereka. Selanjutnya, seorang bapak penjaga gudang obat hanya bisa terdiam mendapati putranya sudah tewas. Melihat hal itu, seorang ayah langsung mengambil obat penawarnya dan segera bergegas pergi. Mereka pun berhasil keluar rumah sakit, seorang perempuan dewasa melihat mobil terparkir, kemudian dia meminta semuanya untuk menaiki mobil bersama. Dengan sedikit kesulitan pada saat awal mengendarai mobil, lalu mobil tersebut berhasil berjalan, ribuan tikus mengejar mereka, berdatangan dari segala sisi. Langkah penyerangan ribuan tikus terhenti setelah mobil melewati area yang disinai cahaya matahari. Akhirnya mereka pun tiba di stasiun tempat kereta berhenti, begitu terkejutnya mereka melihat para penumpang lain sudah tewas. Sembari menangis, seorang perempuan dewasa mendekati kereta dan berteriak memanggil adik-adiknya, mereka sangat begitu sedih. Tidak begitu lama, pintu kereta terbuka bersamaan dengan itu seorang perempuan dewasa menoleh ke arah pintu kereta dan mendapati saudaranya beserta para penumpang lain dalam keadaan hidup. Seorang ayah tampak bahagia melihat anak-anaknya masih dalam keadaan hidup. Seorang ayah menunjukkan pada para penumpang obat penawar yang berhasil mereka bawa. Lama setelah itu, terdengar suara ribuan tikus dari kejauhan bergerak menghampiri mereka, lalu tiba-tiba keadaan cuaca berangsur mendung. Seorang masinis muda segera meminta semuanya untuk segera menaiki kereta. Namun tiba-tiba, ketika hendak menaiki kereta, obat yang dipegang seorang ayah direbut paksa oleh seorang pimpinan keamanan dan dihentakkan panci berisi obat itu pada kepala seorang ayah. Seorang ayah kemudian terjatuh hampir tidak sadarkan diri. Seorang pria dewasa pemberani langsung merebut panci berisi obat tersebut dan perkelahian pun terjadi. Terlihat obat penawar berserakan kemudian segera pria dewasa memasukkan kembali ke dalam panci. Kemudian dilemparkan panci berisi obat tersebut pada tangan seorang ayah. Terlihat ribuan tikus semakin mendekati kereta. Tampak kereta sudah berjalan. Seorang ayah berlari mengejar kereta dan seorang perempuan dewasa berhasil memegang tangan seorang ayah. Dia berhasil menaiki kereta. Namun, seorang pria dewasa pemberani dengan keadaan luka di kakinya tidak mampu mengejar kereta, kemudian ribuan tikus menyerangnya. Di dalam gerbong seorang ayah dengan seorang perempuan dewasa merasa sedih atas tidak selamatnya seorang pria dewasa pemberani. Namun demikian, seorang ayah terlihat merasa lega dapat selamat dan berhasil membawa obat penawarnya. Obat-obat tersebut segera disuntikan pada para penumpang yang terinfeksi. Tidak berlangsung lama, tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Seorang ayah menyadari bahwa terdapat gerbong menghalangi rel jalur kereta mereka. Para penumpang harus mendorong keluar gerbong tersebut dari rel, terlihat seorang perempuan muda cantik dengan emosional menyemangati semua para penumpang untuk bekerja keras bersama-sama mendorong gerbong tersebut. Semua terlihat saling bahu-membahu mendorong gerbong itu, akhirnya dengan kekuatan bersama gerbong berhasil dijatuhkan. Terlihat seorang preman, mengorbankan dirinya membawa bom menghadapi ribuan tikus. Kemudian, ribuan tikus berkerumun menyerangnya. Bersamaan dengan itu bom meledak dan memusnahkan ratusan tikus. Mereka harus segera kembali ke dalam kereta, karena melihat ribuan tikus bergerak mendekati mereka. Namun, masinis melihat tuas rel belum diarahkan pada rel yang tepat. Seorang masinis meminta seorang ayah untuk menarik tuas rel tersebut, seorang masinis lalu menjalankan kereta. Sesaat kereta berjalan, seorang ayah berhasil menarik tuas rel, ketika hendak bergerak menaiki kereta. Tuas rel tersebut ternyata tidak berfungsi dengan baik karena itu seorang ayah harus memegangi tuas rel tersebut, hingga kereta berhasil berjalan pada rel yang tepat. Namun menyedihkan, seorang ayah tidak mampu mengejar kereta,
Perpisahan menyedihkan antara seorang ayah dengan anak-anaknya tampak terlihat. Cerita dari film ini pun berakhir.